teman-teman dari ini ono nyamuk nang kene iki lapo sih ya. Gak hilang-hilang nyamuk ini. sorry. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rifo Risman di video kali ini cuy. Enak ya. Jadi di video kali ini saya akan bahas sebuah sepatu, salah satu rilisan dari brand yang ini benar-benar saya tunggu-tunggu banget, dan banyak teman-teman yang mengirimkan DM ketika saya instastory brand ini apa namanya, sepatu ini kop atau enggak. Jelas ini otomatis saya kop very kop ya. Karena kalau misalkan teman-teman udah nonton saya dari lama, dan kemudian ciri khas sepatu ini jelas nggak mungkin kalau nggak saya kop, ya kan? Karena ini nih ya, inilah Marky ya, sepatu yang paling baru, sneaker yang paling baru dari Marky, dan ini diberi nama adalah Martin. Dan kemudian di sini ini mereka merilis lagi sebuah sepatu, saya suka banget lah. Garang, udahlah langsung temui teman-teman, karena sepatu ini sendiri ini udah rilis tanggal 11 yang lalu. Teman-teman ini nonton tanggal berapa ya? Langsung saja kita unboxing ya. Untuk boxnya sendiri, pertama kali ketika mungkin teman-teman ketika melihat di Instagramnya ya, mungkin teman-teman akan melihat, wah sepatunya standar, polos. Tapi cuy, ketika teman-teman ngelihat atau pegang asli sepatunya, detail boxnya juga, wow, ya. Oke, di sini dari boxnya sendiri ini warnanya hitam, konsisten warna hitam, sepatunya juga warna hitam, dan di sini ini ada brandnya ya, Marky.co. Di sini untuk sablonannya itu, kalau misalkan teman-teman pernah beli buku ya, semua orang pasti pernah beli buku sih ya. Tapi kalau misalkan buku novel atau bacaan tuh biasanya kan ada yang sablonan agak 3D dan kemudian glossy gitu. Nah, dipakai di sini cuy. Dan kemudian ini tipe boxnya adalah slide. Kemudian di sini nama sepatunya Martin. Di sini ada Marky ya, produksi di Indonesia. Ini nama pemiliknya Marcelo dan Monique ya. Oh, ini ada shadownya. Saya kira motoku sing belereng ada no shadow nih. Kita buka. Ini slide seperti ini. Kemudian setiap pembelian ini kita dapat masker. Oh, ini masker waterproof. Oh iya kan, benar, masker waterproof, polos seperti ini. Dan kemudian ini dia sepatunya coy. Tuh kan, apa saya bilang, detailnya mantep. Oke, ini dia Marky Martin. Ini dibuat hanya kurang lebih sekitar 100 pair kalau nggak salah. Jadi ini bener-bener terbatas banget. Oke, pertama kali ketika sepatu ini datang, dan itu baru banget karena brand ini kan juga baru rilis kemarin. Dan ini itu bener-bener rapi banget cuy, asli ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan yang Tova, ini jauh lebih rapi. Baik di pair sebelah kanan maupun pair sebelah kiri, di bagian foxing sama upper ya, yang biasanya ada sedikit bekas lem yang kelihatan, ini sama sekali tidak kelihatan cuy. Pertama kali ketika isu sepatu ini baru muncul ya, dimana mereka mau mencoba untuk material corduroy bukan dicampur ya, tapi digandengkan dengan material leather. Saya berpikir di sini, aduh, sepertinya nggak dapet ya, atau gampangnya kok aneh ya, karena kebiasaan mata kita melihat kalau misalkan material leather itu biasanya lawannya ya materialnya kanvas ya, tapi di sini dipadankan dengan material corduroy. Nih ya. Ternyata ketika sepatu ini datang, saya pakai sehari, wow, ternyata ini dapet banget cuy ya. Dan ini berasa pas banget ketika pemilihan material leathernya sini, ini bener-bener glossy banget. Jadi untuk detailnya sendiri, untuk full uppernya, materialnya ini semuanya material corduroy. Ini corduroy, bagian toe-nya sini corduroy, dan kemudian di sini kebalik, sorry. Ini ada toe cap-nya, ini materialnya rubber, dan kemudian di sini ada bumper stripe-nya, ini warnanya hitam. Entah kenapa saya suka banget. Dan kemudian di bagian belakang sini, bagian heel-nya sini, ini juga material leather, dan ada pull tab-nya sini.
sehingga memudahkan kita untuk lepas pasang sepatu. Dan kemudian di bagian luarnya sini ini nih ya, yang kemarin lumayan ramai dibicarakan, ada zipper. Iya, memang sepatu ini ada zippernya, dimana zipper ini fungsinya adalah untuk memudahkan saat kita pakai atau pasang sepatu. Selain adanya pull tab di sini, oke, menurut saya itu tepat banget karena di bagian belakang sini ini sepatu ini menggunakan material leather yang glossy, dimana kalau ciri khasnya adalah boot kan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada pull tabnya seperti ini, kalau misalkan kita pakai dan kemudian ada orang lihat dari belakang, cuy, ini pasti udah dikira boot. Karena apa? Material leathernya ini kemilau, dan kemudian di bagian sini ada pull tabnya. Menurut saya desain yang sederhana, simple, tapi pas banget kalau menurut saya pribadi ya. Dan kemudian di sini, di bagian zippernya sini, di bagian dalam ini ada material leather juga yang mungkin teman-teman bisa lihat dari atas. Nih, ada bagian leather juga di sini. Tujuannya adalah untuk pasti melindungi kaki kita. Banyak kok brand yang pakai zipper seperti ini, baik yang diletakkan di luar, baik yang diletakkan di dalam. Ya, mungkin teman-teman mengira brand mata angin itu pembawa pembawa bentuk zipper diletakkan di luar seperti ini. Kagak, Vans juga ada yang pakai zipper ya. Cuma di belakang sini ya, banyak banget sepatu yang pakai zipper, jadi tidak hanya brand arah mata angin saja ya. Dan kemudian kemarin saya lihat di beberapa komen di Instagramnya, katanya ini di bagian luarnya sini untuk zippernya sini, yang ini nih ya, intil-intiling ini katanya sedikit mengganggu. Kalau menurut saya ketika ini zippernya diletakkan di dalam, kalau menurut saya pribadi ya, kesan garangnya kurang dapet, coy. Pas banget ketika ini diletakkan di luar. Tapi kembali lagi, cuy, preferensi dan kemudian selera kita beda, cuy. Kalau menurut saya sih tepat berada di luar. Karena apa? Kesan garangnya, kesan kesan gak rapinya itu menurut saya dapat ya. Tapi kembali lagi, sepatu ini sebenarnya rapi banget, cuy. Stitching aman, dan kemudian lem yang biasanya jadi PR nih antara upper ke foxing, sebaliknya lah, itu banyak beberapa brand lokal yang masih kelihatan banget. Tapi di sini ini bener-bener rapi banget, coy. Dan kemudian di bagian liningnya sendiri kelihatannya sih material twill, kelihatannya ya, tapi kurang lebih ini sepertinya kanvas. Tapi kanvas kok lembut banget. Ini sepatu ini baru 1 kali saya pakai karena sepatu ini baru banget datangnya. Ya tahu kan teman-teman ya, rilisnya juga baru kemarin. Dan kemudian untuk bagian sole-nya sendiri ini sayang sekali tidak bisa dilepas. Tapi di sini ada brandnya ya, Marky. Dan di sini untuk sole-nya sendiri, insole-nya maksudnya, ini ada double layer ya. Oh, berapa sih ini? Oh, ada 4. Ada 4. Ada 3. Ada 3, 1, 2, 3. Jadi di bagian bawah sendiri ini agak sedikit kaku, agak sedikit keras. Kemudian bagian tengah ini soft banget. Bagian yang ketiganya yang paling atas ini agak sedikit soft. Tapi yang pasti ketika ini saya pakai seharian kemarin, memang untuk jalannya nggak begitu banyak. Tapi yang biasanya saya sakit di bagian depan sini ya, sama sekali ketika saya pakai sepatu ini nggak sakit, cuy. Ya sama seperti yang sepatu yang dari Marky yang sebelumnya, yang seri Tova, ini juga sama sekali tidak sakit, cuy. Tapi di sini ada satu hal yang menurut saya tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya, cuy. Kalau menurut saya ini kurang pas, yaitu pada lace-nya. Ini kan sudah kemilau gini nih ya, dan kemudian ini kan sudah garang banget gitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi ya, ini lace-nya semisal ada extra lace gitu, dan kemudian extra lace-nya adalah wax, hitam wax, kan sama-sama kimilaunya, sama-sama glossy-nya, jadi agak nyambung dengan bagian lace guard-nya sini. Ini kan lumayan glossy sini, Ci ya. Kemudian untuk masalah sizing-nya sendiri, ini saya menggunakan size 43, jadi brand ini menggunakan true to size ya. Dan kemudian untuk harganya sendiri ini dijual dengan harga 380-an ribu rupiah. Untuk sizing-nya lumayan banyak, mulai dari 39 sampai 44, cuy. Oke, mungkin ada teman-teman yang berpendapat, Bang, kalau misalkan disuruh pilih nih antara arah mata angin yang proto sama sepatu ini,
saya jujur saya Proto punya lengkap, yang low sama yang high saya punya, dan ini mau saya jual semuanya ya, mata angin semuanya mau saya jual. Jujur saya lebih suka yang ini karena apa? Ini lebih simple banget dan kemudian ini lebih berani bermain material kalau menurut saya pribadi, dan ternyata bermain material itu lebih dapet kalau menurut saya, dan kemudian ini polos sudah lebih garang lah kalau menurut saya, simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini mau saya buat ke mall, mau saya buat ngeceng, ini ngeceng apa ya, ngeceng itu pokoknya saya buat nongkrong lah ya, itu saya lebih pede sih pakai yang ini dan lebih enak dilihat aja sih kalau menurut saya. Dan overall dari sepatu ini saya suka banget coy. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, ini teman-teman bakalan drop atau bakalan kop. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang punya sepatu ini dan kemudian teman-teman punya beda pendapat dengan saya, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi buat semuanya, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Nado Farisman, thanks for watching, stay positive and your day be brighter. See you next time.